Perkenalkan, saya Yosia dan juga rekan saya yaitu Siva. Pada podcast ini kami membahas mengenai permasalahan penyalahgunaan narkoba dan juga HIV/AIDS. Dan kami juga nantinya akan mengundang beberapa narasumber yang akan kami ajak untuk berdiskusi mengenai permasalahan tersebut. Selamat menikmati ya. Nah, Yos, ngomong soal narkoba dan HIV/AIDS nih, kamu tahu nggak sih apa itu narkoba dan HIV/AIDS itu? Nah, kalau menurut aku sendiri, narkoba itu kan salah satu jenis bahan atau zat yang bisa digunakan pada beberapa jenis pengobatan tuh. Tapi banyak juga orang-orang yang menyalahgunakan narkoba untuk kesenangan pribadinya. Sedangkan kalau soal HIV/AIDS itu adalah salah satu penyakit berbahaya yang muncul akibat kebiasaan melakukan seks bebas tanpa menggunakan pengaman. Nah, HIV/AIDS ini merupakan penyakit berbahaya yang hingga kini banyak memakan korban karena mengobatinya sulit dan kemungkinan sembuhnya juga sangat kecil. Oke, cukup jelas berarti ya. Berikutnya, kami akan mengundang beberapa narasumber kami yang akan kami berikan pertanyaan mengenai narkoba dan HIV/AIDS. Baik, di sini kami telah mengundang beberapa narasumber yang akan kami ajak untuk membahas permasalahan di awal tadi yang telah kami bicarakan. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada narasumber Glenn. Menurut Anda, penyakit AIDS atau lebih kita kenal dengan sebutan HIV merupakan sebuah penyakit menular yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga membuat kita menjadi lemah dalam melawan infeksi. Jadi menurut Glenn sendiri, tanggapan Glenn soal HIV/AIDS itu gimana? Jadi menurut saya AIDS atau biasanya lebih kita kenal dengan sebutan HIV adalah penyakit yang dapat menyerang kekebalan tubuh manusia dan juga dapat mengganggu kemampuan kita untuk melawan penyakit dan juga masih belum ditemukan obatnya. Sehingga bagi saya HIV itu dapat menjadi penyakit yang sangat berbahaya dan harus kita hindari. Oke, jadi menurut kalian HIV/AIDS itu adalah penyakit yang seharusnya dihindari kan? Jangan sampai mengenai kita semua kan ya. Oke, selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Leonel. Menurut kamu, bagaimana sih HIV bisa tertular dan bagaimana sih caranya agar tidak sampai terkena HIV/AIDS? Ya, menurut saya sendiri sih cara menularnya HIV yang paling umum itu ya berhubungan bebas. Kayak secara kan anak muda zaman sekarang ini kan banyak terkena efek dari luar, kayak contohnya pergaulan bebas, apalagi di kuliah itu kita bisa kenal sama cewek di mana-mana aja atau enggak bisa dan bergonta-ganti pasangan. Dan dimana kalau kita sering bergonta-ganti pasangan itu ada kemungkinan kita akan terkena HIV/AIDS itu sendiri. Nah, lalu dari penjelasan di atas tadi, menurut Leonel, apakah narkoba dan HIV/AIDS itu saling terhubung? Dan jika iya, mengapa keduanya bisa saling terhubung? Ya tentunya narkoba dan HIV/AIDS itu saling terhubung ya, kayak yang sebelumnya aku udah bilang tadi. Itu kalau soal penggunaan jarum suntik yang bergantian. Jarum suntik ini biasanya dipakai sama orang yang menggunakan narkoba. Kadang kan ada narkoba yang cara implementasinya, cara menggunakannya itu disuntikan ke dalam tubuh kan. Nah, biasanya itu orang yang menggunakan narkoba itu dia menggunakan jarum suntiknya secara terus-menerus. Dimana jarum suntik yang digunakan secara terus-menerus itu tentunya udah nggak steril lagi. Apalagi digunakan pada orang lain. Bisa jadi saja orang pertama yang menggunakan jarum suntik itu sudah terkontaminasi dengan HIV atau AIDS, lalu digunakan lagi oleh pengguna yang kedua itu dengan jarum suntik yang sama. Jadi kemungkinan untuk tertular kepada orang kedua itu sangat tinggi. Lalu cara mencegahnya mungkin kalau berhubungan bebas itu menggunakan pengaman ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Menurut Anin, apakah penyalahgunaan narkoba itu dapat merugikan negara? Dan jika melihat kondisi Indonesia saat ini, apakah narkoba dapat menjadi ancaman bagi negara Indonesia? Oke, untuk jawaban yang pertama, iya rugi karena sebelum saya lanjutin, narkoba merupakan salah satu faktor yang mengancam dan merusak generasi-generasi yang akan menjadi penerus sebuah bangsa dan negara. Perkembangan sikap penyalahgunaan oleh generasi muda dan penerus itu akan dan dapat membahayakan serta merugikan negara di masa yang akan datang.
Dan untuk jawaban selanjutnya tentang apakah narkoba dapat menjadi ancaman bagi negara Indonesia spesifiknya, itu iya, dapat merugikan dan merupakan ancaman yang masuk kategori non-militer. Dikarenakan kategorinya permasalahan penyalahgunaan serta peredaran narkoba merupakan tanggung jawab bersama sebagai sebuah negara. Negara Indonesia telah dianggap menjadi potensi pasar peredaran narkoba yang tinggi. Dikarenakan Indonesia memiliki beberapa wilayah yang rawan penyelundupan narkotika. Risiko ini lebih berdampak kepada generasi penerus yang dapat menghancurkan masa depan mereka karena ketergantungannya ini. Risiko yang meningkat ini dapat menimbulkan kejahatan. Jawaban saya seperti itu sih. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya mengenai narkoba. Menurut Glenn sendiri, mengapa narkoba dilarang oleh agama? Jika dijelaskan dalam Alkitab dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17 yang menyebutkan jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kami. Menurut saya sendiri yang dijelaskan dalam Alkitab bahwa kita yang dianggap sebagai bait Allah dan merusak diri kita sendiri dengan maksud menggunakan narkoba, segala yang dapat merusak tubuh kita merupakan tindakan yang sangat disukai oleh Allah dan merusak bait Allah itu sendiri, sehingga itu adalah suatu tindakan yang sangat dilarang dan dapat memberikan dampak negatif bagi kita untuk kedepannya. Nah, gimana nih teman-teman setelah melihat video podcast yang tadi? Teman-teman jadi tahu kan bahaya narkoba yang dapat memicu penyakit HIV/AIDS yang sampai saat ini belum ada obatnya loh. Maka dari itu, jangan coba-coba ya teman-teman untuk mendekati ataupun mengkonsumsi narkoba, karena selain berbahaya bagi tubuh kita, narkoba juga dilarang oleh agama loh tentunya, dan juga dilarang oleh negara. Sekian dari kami, terima kasih.